Mas Dion itu saya tidak menyangka kalau dia menjadi anggota dewan. Bahkan saya lebih tidak menyangka lagi kalau dia menjadi pimpinan dewan. Karena sejak dia jadi murid kami di pesantren, ya lugu, tidak banyak gurau dengan teman, tidak banyak bicara dengan teman. Dia memang tipenya memang diam, tapi dia taat di pondok itu orang taat dia. Taat aturan kepada pondok, taat pada kiainya, taat pada mungkin berapanya itu. Mas Dion itu saya tidak menyangka kalau dia menjadi anggota dewan. Bahkan saya lebih tidak menyangka lagi kalau dia menjadi pimpinan dewan. Karena sejak dia jadi murid kami di pesantren, ya lugu, tidak banyak gurau dengan teman, tidak banyak bicara dengan teman. Dia memang tipenya memang diam, tapi dia taat di pondok itu orang taat dia. Taat aturan kepada pondok, taat pada kiainya, taat pada mungkin barokahnya itu. Sekalipun dia orang lugu, tapi Allah Ta'ala mengangkat derajatnya. Tidak secepat ini menurut saya. Bayangan saya tidak secepat ini Pak Dion bisa jadi orang kira-kira begitu. Tapi ternyata memang atas usahanya yang keras, yang gigih, sejak mahasiswa, sejak aktivis, dia orang yang cukup mampu membangun militansi aktivis para teman-teman angkatan di bawahnya untuk berorganisasi dengan baik. Ya, karena faktor barokah ketaatan dia kepada guru. Coba bayangkan, keturunan dia bukan keturunan ningrat, bukan keturunan pegawai negeri. Dia keturunan orang ngarit, keturunan orang yang menggembala kambing dan sapi di Gunung Balai Panjang sana. Sangat pelosok Balai Panjang itu, tapi dia orang semangat. Saya sendiri tidak menyangka kalau dia selesai mondok lalu dia menyelesaikan sekolah sampai di jenjang sarjana. Saya tidak menyangka sekali. Kalau itu kan bukan rahasia, karena dia waktu itu kan pimpinan. Sudah pimpinan, orangnya humble, orangnya cerdas, karena dia waktu wisuda juga wisuda terbaik di angkatannya. Pikiran saya, dia ini ya jadi orang tani. Tapi dengan semangat dia belajar, tanpa pandang keturunan orang tani, dia menjadi orang yang sukses baik di dalam belajarnya, di dalam kiprah di masyarakat. Orang melihat saya ini berlatar belakang santri dan orang desa, atau dari rakyat kebanyakan lah. Kecilnya gembala kambing, gembala sapi, nyari rumput, membantu orang tua, ya intinya dari masyarakat kebanyakan. Kalau disimpulkan dari semua proses yang saya alami selama menjalani hidup ini, yang sering saya pesankan ada beberapa hal. Yang pertama, jangan pernah membantah perintah orang tua. Artinya apa? Taatilah orang tua kita, apapun yang diperintahkan oleh orang tua kecuali maksiat kepada Allah. Jadi sepanjang tidak maksiat kepada Allah,
jangan pernah sekalipun membantah perintah orang tua. Yang kedua adalah muliakan dan hormati guru, sama dengan orang tua. Jangan pernah membantah dan membangkang perintah guru. Dan yang ketiga menurut saya riyadhah ya, atau doa. Saya pikir 3 hal itu menjadi kunci dan keberhasilan kita menjalani hidup. Kalau soal skill, saya pikir semua orang bisa belajar. Kemampuan teknik misalkan, kemampuan berbicara, kemampuan berpidato, kemampuan skill-skill lainnya, saya pikir itu bisa dipelajari. Tetapi kalau yang 3 hal itu harus diteladani, harus diamalkan, dan saya kira berat. Setidaknya 3 hal itu, dia patuh dan taat kepada orang tuanya, kepada gurunya, dan yang ketiga riyadhah ya, atau doa lah. Gampangnya kita berdoa kepada. Itu banyak teman-teman putri yang sangat simpatik kepada beliau, bahkan tertarik kepada beliau. Tapi Pak Dion tidak pernah, sepanjang pengetahuan saya, tidak pernah menjatuhkan pilihan kepada si A, B, C karena mungkin khawatir si B, si D itu tersinggung. Jadi saking hati-hatinya mungkin seperti itu.